baik, ya memang dari sejak sekarang kamu mulai kebaikan tersebut, nggak pakai nanti-nanti. Nyatanya kalau saya lihat sejarah-sejarahnya orang-orang besar, orang-orang hebat itu memang diawali dari sejak masa kecilnya yang memang sudah menjadi calon orang hebat gitu. Kayak Nabi Muhammad SAW. Itu memang dari sejak kecilnya teman-teman, tidak pernah ada siapapun mendengar beliau mengucapkan satu kata-kata kebohongan. Gak ada. Sangat jujur. Sangat jujur. Saudaraku sekalian, belajar kita untuk jadi yang seperti itu. Semoga Allah karuniakan kejujuran dalam kehidupan kita. Jujur dari sejak pikiran. Dari mulai di pikiran tuh udah jujur terus gitu. Sampai kemudian jujur dalam perkataan. Dan tentu saja jujur dengan hati kita. Semoga Allah karuniakan kejujuran ini insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga sekalian saya muliakan. Akhirnya kemudian Nabi pun bawa barang dagangan. Sampai kemudian Maisarah, budak laki-laki. Ini Maisarah nih kalau di Indonesia sering dipakai nama perempuan. Nah kalau di sana tuh nama laki-laki teman-teman. Sampai sekarang masih jadi namanya laki-laki. Nah ini Maisarah nih yang bawain barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Dampingin Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi semacam asisten Nabi Muhammad bawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Di saat pulang dia cerita. Dia bilang, Puan, karena perempuan ya. Barang daganganmu yang kami bawa kemarin bersama dengan Muhammad itu. Dia bilang laku keras kita punya untung besar. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan padamu. Terus apa Maisarah? Kayak dengerin sambil lalu aja gitu. Tuan, kemana-mana awan, kemana-mana kami berdua berjalan, ada awan yang menaungi kami berdua. Saya pertamanya liatin dan saya kegeeran sendiri. Sejak kapan saya dinaungin awan? Pas saya pisah dari Muhammad, ternyata yang dinaungin awan dia, bukan saya. Dan yang paling ajaib Tuan, saat kami bernaung di bawah sebatang pohon. Kami berdua dipanggil oleh seorang rahib, seorang ahli kitab yang memandang kami berdua dari atas menaranya di sebuah rumah. Muhammad minta saya untuk pergi menemuinya. Ternyata ketika saya menemui orang tersebut, dia bertanya-tanya tentang Muhammad yang sedang bernaung di bawah pohon tersebut. Manar rajul tahta tilka syajarah. Siapa tuh laki-laki yang ada di bawah pohon itu? Saya bilang, oh itu Akhil Quraisy, saudara saya dari Quraisy. Rahib tersebut menjawab, kamu bohong. Sebab orang yang ada di bawah pohon tersebut gak mungkin punya saudara. Dia adalah anak tunggal. Bagaimana punya saudara jika ayahnya sudah meninggal dunia saat ia masih berada dalam rahim ibunya? Kok kamu tahu? Ibunya bahkan meninggal dunia saat dia berusia 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia kemudian diasuh sama kakeknya, meninggal dunia juga saat ia berusia 8 tahun. Kok kamu tahu? Habis itu dia diasuh sama pamannya yang punya banyak sekali anak-anak. Kok kamu tahu? Dia adalah penyuka warna hijau. Saya nggak tahu. Sesudah bercerita banyak hal tentang Muhammad, ia kemudian berkata, segeralah pulang, nak, dan kembalilah ke tempat kamu berasal. Dan dengarkan ucapan saya. La yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi. Ketahuilah, laki-laki yang sekarang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Tuhan, pantesan kalau jalan dinaungin awan. Pantesan
Orang gak mau beli dagangan kita aja, ngelihat muka dia langsung kepengen beli. Pantesan dia sangat jujur dalam berniaga. Pantesan dia orang yang sangat menyenangkan dalam segala keadaan. Khadijah mendengar itu langsung terbayang mimpinya. Saat itu tadi, saat dia masih kecil dulu itu. Mikir. Akhirnya dia putuskan untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi yang saat itu berusia 25 tahun. Beliau pun menerima lamaran tersebut sesudah berdiskusi dengan paman-pamannya. Teman-teman, itu cerita yang teman-teman biasa dengar. Namun ada satu hal yang ingin saya tegaskan di sini untuk menyamakan frekuensi sehingga dapat kamu jadikan sebagai panutan dalam kehidupanmu berumah tangga. Beberapa hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan, Sayyidah Khadijah ada memanggil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka berdua berbicara. Bicaranya begini nih. Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Seperti yang kau tahu. Aku ingin menikah denganmu Muhammad. Bukan karena kamu tampan. Meskipun itu iya. Maksudnya Khadijah, andai Nabi Muhammad gak tampan nih, gak cakep nih. Tetap Sayyidah Khadijah pengen nikah gitu. Karena bukan itu penyebabnya. Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu masih muda dan sehat badanmu. Meskipun itu iya. Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Bukan karena kamu adalah seorang yang baik akhlaknya. Yang dijuluki Al-Amin. Yang tidak pernah berdusta. Jujur dalam segala keadaan. Bukan karena itu wahai Muhammad. Meskipun itu iya. Ini bukan nih. Bukan karena kaya. Karena memang Nabi Muhammad gak kaya, bahkan miskin ya. Bukan karena Nabi Muhammad cakep, meskipun itu iya. Bukan karena Nabi Muhammad masih muda gitu. Dan badannya bagus gitu, enggak gitu. Akan tetapi kata Khadijah, aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad. Ini niat menikah nih, dengerin nih. Calon-calon pengantin, adik-adik jomblo, dengerin saya. Terus para istrinya jadi mikir, kenapa Ustadzah baru ngomongnya sekarang? Dengerin juga, karena ini bisa membuat kamu juga memperbaharui niat menikah. Ya, yang sudah menikah nih dan masih berstatus istri, dengan ini kamu bisa memperbaharui niat dalam pernikahanmu. Kecuali yang gak usah dengerin saya nih, janda-janda yang suaminya udah menikah, yang suaminya udah meninggal. Dan umurmu sekarang udah di atas 60 tahun gak usah dengerin saya. Maaf, kamu sudah terlambat. Kata Sayyidah Khadijah, aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad. Karena aku kira kamu adalah calon nabi yang nanti akan diutus oleh Allah. Emang Sayyidah Khadijah udah beriman kepada Allah? Udah. Mengikuti ajaran agamanya Nabi Allah Ibrahim. Yang diturunkan teman-teman saudaraku sekalian. Terus tuh ada yang mengikuti tuh dari kalangan bangsa Arab. Termasuk diantaranya adalah keluarga besar Sayyidah Khadijah. Dan termasuk juga diantaranya adalah keluarga besar baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya namanya ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, hambanya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak pernah ganti nama, jangan salah. Jadi ayah ibunya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sampai dengan kakek-kakeknya, sampai dengan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihimussalam. Semuanya nggak ada yang nyembah berhala. Semuanya nggak ada yang menyembah kepada selain Allah. Semuanya adalah ahli-ahli sujud kepada Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Wa taqallubaka fissajidin. Dan kami membolak-balik engkau wahai Muhammad. Memindahkan dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, dari sulbi ke rahim. Keturunanmu semuanya fisajidin. Semuanya adalah ahli-ahli sujud kepada Allah. Semua beriman kepada Allah. Katanya sahibul maulid ad-dibai. Walam yaltaqiya ala sifahin qat. Nasab Nabi Muhammad dari ayah ibundanya sampai ke kakek neneknya, terus ke atas-atasnya, ke atas-atasnya sampai dengan Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam, sampai kepada kakek-kakeknya Nabi Ibrahim, terus sampai kepada Nabi Adam. Lam yaltaqiya ala sifahin qat. Tidak ada yang bertemunya dalam perzinaan sama sekali. Semuanya bertemu dalam pernikahan yang sah. Teman-teman saudariku sekalian, karena memang untuk melahirkan anak yang soleh, anak yang soleha, terlebih dahulu orang tuanya harus menjaga diri. Sehingga keduanya menjadi pasangan suami istri yang sah dalam pernikahan. Susah mau dapat anak soleh-soleha kalau ketemunya di luar pernikahan. Terjadinya dalam perzinaan susah teman-teman. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, keturunan kita semuanya. Allah jauhkan dari perzinaan insya Allah. Amin. Kata Sayyidah Khadijah, aku menikah denganmu wahai Muhammad. Karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus Allah. Terus tujuannya apa? Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu. Agar di saat nanti Allah mengutusmu sebagai seorang nabi, aku minta kepadamu, bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena ingin dibawa menuju Allah. Sayyidah Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad yang waktu itu belum seorang nabi, agar Nabi Muhammad menjadi seseorang yang menggenggam tangannya, membawanya kepada Allah, menuju keridhaan Allah, menjadi hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena mencari cinta Allah. Sayyidah Khadijah gak bilang, aku berharap menikahimu agar kamu mencintaiku apa adanya. Gak ada tuh. Jadi adik-adik, jangan sampai kamu beribadah kepada Allah dengan pernikahan, katamu, tapi sebenarnya yang kamu cari adalah cinta suamimu. Jangan. Dibalik deh. Kamu nyari cinta Allah lewat suamimu. Bukan kamu nyari cinta suamimu lewat pernikahan, lewat ibadah kepada Allah. Ayo para ibu nih, para istri. Beneri niatmu, perbaharui niatmu. Jika kamu dulunya menikah karena gak ngerti, asalnya kamu menikah karena cinta. Ustazah, saya mah dulu menikah tuh gak karena harta ustazah. Kami akan berjuang bersama-sama. Terus kamu nikahnya karena apa? Ya karena cinta. Saya bilang sama pacar saya, aku tak sanggup hidup tanpamu.
maka kawinilah saya. Kami pun kemudian menikah. Ini kan sekarang banyak nih, memulai pernikahan dengan pacaran. Ya, istri-istri yang udah terlanjur ya silahkan. Maksudnya ya udah tuh, mau gimana lagi. Dulu kan masih berada dalam masa jahiliyah. Kamu gak ngerti waktu dulu kan. Tapi buat adik-adik nih, yang sekarang belum menikah, dek, jangan awali pernikahanmu yang merupakan ibadah pencarianmu kepada keridhaan Allah dengan cara pacaran, hal yang jelas-jelasan diharamkan oleh Allah. Dek, pernikahan itu jalannya Allah, pacaran itu jalannya setan. Jangan kamu tempuh jalan menuju Allah lewat jalannya setan yang merupakan musuhnya Allah. Kalau kamu bilang begini, Ustazah, kalau nggak pacaran gimana nanti bisa nikah Ustazah? Dek, saya kasih tahu ya. Ibu-ibu nih saya tanya ya. Ibu-ibu nikah sama pacar ibu bukan? Ada yang bilang iya, ada yang bilang bukan. Oke nih, kepada yang menikahnya sama mantan pacarnya dulunya ya. Sama pacarnya gitu. Dulunya kan mantan pacar, sekarang jadi suami. Saya tanya, apakah itu adalah pacar pertamamu? Pada ngaku tuh bukan katanya. Berarti waktu yang kamu pacaran, kamu sampai merasa tidak sanggup hidup tanpa dia. Waktu yang dulunya kamu pacaran sebelum sama dia nih, yang kamu ngerasa kayaknya duniamu menjadi seperti tanpa dia, seperti menjadi pelangi tanpa warna. Ini namanya bukan pelangi kalau nggak ada warnanya ya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu bahkan pacaran sampai tahunan loh. Ada yang ternyata pacaran tahunan, kawinnya nggak sama dia. Itu kan berarti selama ini kamu pacaran buat jagain jodoh orang. Dek, cinta tak pernah cukup menjadi alasan berbuat dosa. Camkan ucapan saya. Cinta tak pernah cukup untuk alasanmu berbuat dosa. Jangan bangun rumah tanggamu dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berupa pacaran. Ustazah, tapi saya tuh ustazah pacarannya tuh pacaran syar'i. Tunggu. Apa? Pacaran syar'i ustazah. Pacarannya tuh yang bangunin tahajud gitu. Pacarannya yang nyari masjid sholat berjamaah. Dek, kamu bilang pacaran syar'i itu sama kayak kamu bilang saya ustazah makan babi yang halal. Maaf, emang ada babi halal? Iya ustazah, soalnya dia matinya syahid. Teman-teman saudariku sekalian, pacaran ya haram, udah gak usah tuh. Udah gak pakai begituan. Karena kamu mau nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, udah gak pakai yang begitu-begituan. Yang halal tempuh dengan jalan yang halal. Maka siapapun yang punya pacar di sini, silahkan bilang kepada pacarmu, putusin atau halalin. Sebab saya tak mau hidup saya yang hanya sekali-sekalinya ini saya tempuh lewat jalur dosa. Gituin, betul gak? Putusin atau halalin. Kasih nomor telepon bapakmu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, karena nikah itu ibadah.
Kamu nyari Allah lewat jalan suamimu. Dan para istri, kamu harus menjadikan suamimu sebagai jalan surga bagimu. Karena memang faktanya seperti itu. Pernikahan ini adalah jalanmu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan suamimu siapapun orangnya. Dengerin saya. Suamimu siapapun orangnya adalah jalanmu menuju surga. Ia adalah pemegang kunci surga bagimu. Dia yang pegang kunci surga. Ustazah, tapi suami saya nggak sholat. Teman-teman saudaraku sekalian, kan saya bilang dia yang pegang kunci surgamu. Dia belum tentu pegang kunci surganya sendiri. Dia belum tentu masuk surga. Tapi kamu kalau mau masuk surga, kunci surgamu adanya sama dia. Jadi kalau kamu kepengen masuk surga, yang baik-baik sama yang pegang kunci surgamu, yaitu suamimu, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu harus baik-baik sama dia. Sebab kalau kamu gak baik-baik, takutnya dia buang kunci surganya. Atau dia telan kunci surganya. Kamu susah nanti nyarinya ya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, pernikahan adalah jalanmu menuju surga. Tapi suami saya gak soleh, ustazah. Gimana saya ini mau hormat, mau sopan, mau memuliakan dia. Dianya aja gak sholat, gimana mau jadi imam yang baik dalam rumah tangga. Dianya gak sholat, ustazah. Bagaimana saya jadi makmum yang solehah bagi dia? Orang dia sholat aja enggak. Teman-teman saudaraku sekalian, ingat ceritanya Fir'aun sama Asiyah. Asiyah itu dimasukkan Allah SWT ke dalam surga karena dia adalah seorang istri yang solehah. Padahal suaminya Fir'aun loh. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Ayo nih, pernikahan adalah sebuah ibadah. Nyari Allah dalam rumah tanggamu. Nabi Muhammad kayak begitu. Jadi sama Sayyidah Khadijah nyari Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga. Makanya kerjaannya tuh Sayyidah Khadijah itu ya, solehah banget. Hormat, sopan, baik sama suaminya. Dari sebelum suaminya menjadi seorang nabi, sampai suaminya jadi dipilih Allah sebagai seorang nabi. Dapat wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sayyidah Khadijah mendampingi suaminya dari sejak di masa suaminya dimuliakan orang, suaminya dihargai orang, suaminya dipuji-puji orang, sampai ketika Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai seorang nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pun kemudian mencemooh Nabi Muhammad, menghujat Nabi Muhammad, melemparkan debu di muka Nabi Muhammad, bahkan melemparkan kotoran di badan Nabi Muhammad, sampai mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah menjadi seorang perempuan yang dengan kekuatan iman yang dia punya, menjadi seorang perempuan yang membela suaminya, berada di garda terdepan pembelaan terhadap suaminya, menjadikan Sayyidah Khadijah yang asalnya seorang perempuan kaya raya. Teman-teman saudaraku sekalian, habis hartanya untuk dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah yang asalnya seorang perempuan yang cantik jelita, makan apapun dia bisa. Dia bisa bahkan memberikan nafkah kepada begitu banyak orang, teman-teman sekalian. Sampai harus mendampingi suaminya di masa-masa paling berat yang dialami oleh suaminya. Ketika diboykot
kafir Quraisy, sampai-sampai mereka harus tinggal di lembah yang sampai sekarang masih saya jumpain lembahnya, yaitu nama lembahnya adalah Lembah Abu Thalib. Teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad diasingkan di sana. Gak boleh ada orang ngasih makanan, gak boleh ada orang ngasih barang-barang Nabi Muhammad. Mereka pun tidur beralaskan kain yang sudah sangat usang, yang tidak bisa mendinginkan di musim panas dan tidak cukup untuk bisa menghangatkan tubuh mereka di musim dingin. Sayyidah Khadijah bercerita, saya sampai harus mengganjal perut saya dengan batu karena lapar. Wa kuntu amshi amyalan. Saya sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya, berkilo-kilometer jauhnya, hanya untuk sekedar mencari daun-daunan hijau pengganjal lapar yang sudah sangat tak tertahankan. Teman-teman saudara sekalian, tahukah kamu di akhir-akhir hidup Sayyidah Khadijah bahkan hanya tersisa tulang berbalut kulit belaka, kurus kering karena harus mendampingi suaminya di pengasingan 2,5 tahun lamanya. Sampai ketika dikembalikan, udah pemboikotan itu selesai. Saudaraku sekalian, Sayyidina Muhammad kembali ke rumahnya bersama dengan Sayyidah Khadijah. Itu hanya sisa beberapa bulan aja. Sayyidah Khadijah kemudian sakit, sesudah itu meninggal dunia. Dan ada satu malam yang menjadi malam indah, malam romantis mereka berdua. Teman-teman saya sekalian, mereka saat itu sedang berada di masa-masa gelap pemboikotan. Sayyidah Khadijah berusaha untuk tidur meskipun perutnya sedang sangat lapar karena sudah berhari-hari tidak makan. Sayyidina Muhammad tidur di sampingnya, pun juga tidak bisa tertidur karena keadaan yang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nabi kemudian duduk, ia pandangi wajah istrinya yang usianya waktu itu di atas 60-an tahun. Sementara beliau waktu itu berusia 45 tahunan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, dipandangi wajah Sayyidah Khadijah. Kemudian ia berkata dengan suara yang nyaris bergetar karena haru sekaligus karena menahan buncah di dadanya, emosional teman-teman. Ya Khadijah, inni astahi minki. Wahai Khadijah, saya merasa sangat malu denganmu. Sayyidah Khadijah membuka matanya, dipandangi wajah suaminya. Kemudian ia pun duduk dan berkata, mengapa engkau harus merasa begitu? Wahai Muhammad, mengapa engkau harus merasa begitu? Wahai Rasulullah. Nabi kemudian berkata padanya, aku ingat Khadijah, saat aku menikah denganmu dulu, kamu adalah seorang perempuan yang kaya raya. Sekarang, bahkan untuk makan pun, engkau sampai harus menahan lapar di waktu yang lama. Wahai Khadijah, aku ingat, aku menikah denganmu dulu, kamu cantik jelita. Sekarang kulitmu menua, kamu keriput. Yang bukan hanya disebabkan karena umur teman-teman, akan tetapi memang karena keadaan yang memprihatinkan dalam kehidupan mereka. Khadijah, saya malu padamu karena saya menikah denganmu dulu, kamu adalah seorang perempuan yang dimuliakan oleh kaum kita. Akan tetapi sekarang kamu harus menjalani masa berat tinggal bersamaku di pengungsian yang seperti ini. Maafkan aku Khadijah, maafkan aku. Nabi Muhammad merasa kayak sebagai suami beliau sangat tidak ideal gitu.
tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya. Padahal istrinya dulu ketika menikah dengannya adalah seorang perempuan yang seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad. Perempuan kaya raya, perempuan cantik jelita, perempuan yang dianggap mulia. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Ini perempuan yang tahu hidup tuh buat apa gitu. Perempuan ini mengerti arti sebuah perjuangan dalam kehidupan, teman-teman. Perempuan ini faham jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini tahu bahwa hidup mulia di akhirat nanti haruslah ditempuh dengan jalan takwa dan jalan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Sebab aku sejak dari awal menikah denganmu, sudah aku putuskan bahwasanya tenagaku, pikiranku, hartaku, nyawaku, hidup matiku adalah untukmu, wahai Rasulullah. Romeo Juliet sih gak ada apa-apanya, teman-teman. Apalagi Cinderella. Itu Cinderella jadi kisah cinta indah hanya karena gak ada bagian keduanya aja. Kalau ada Cinderella part 2 gitu, itu isinya pangerannya ketemu sama perempuan kedua. Kemudian dia merasa jatuh cinta. Kemudian melihat Cinderella, sepertinya kamu bukanlah jodohku yang sesungguhnya. Gitu tuh keadaannya. Akan tetapi bagindamu dengan Nabi Muhammad, inilah kisah cinta yang sejati. Inilah kisah cinta yang tak hanya terputus dengan mati. Akan tetapi keduanya akan tetap menjadi ratu dan raja hingga kelak di surga. Tidakkah kamu ingin mengikuti jejak keduanya? Menjadikan hidup sebagai pencarian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah bukan hanya cinta. Ia korbankan apapun yang dia punya dalam jalan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia serahkan semuanya untuk Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Saya banyak baca tentang Sayyidah Khadijah karena saya pernah menuliskan sejarah beliau dalam buku namanya Pilar Cahaya. Itu ada tuh kisah Sayyidah Khadijah di antaranya. Dan untuk menuliskan beberapa lembar kisah tentang Sayyidah Khadijah, saya melahap berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus halaman kitab. Untuk saya rangkumkan menjadi kisah-kisah yang hanya beberapa lembar itu. Ketika saya baca kisah beliau gitu ya, ada satu kalimat dari para ahli sejarah yang membuat saya terpekur lama gitu. Memikirkan diri saya sendiri, teman-teman. Betapa sangat jauhnya saya dari memiliki keindahan rumah tangga seperti rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Saya merasa masih begitu sangat jauhnya saya dari memiliki kisah cinta yang indah seperti kisah cinta Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Saudaraku sekalian, para ahli sejarah merumuskan Sayyidah Khadijah itu dengan hanya satu kalimat sederhana. Mereka berkata kesimpulan tentang Sayyidah Khadijah. Innaha maqala la inda zawjiha. Innaha maqalat la inda zawjiha. Sesungguhnya Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Teman-teman saudara sekalian,
Ini adik-adik jomblo sih nggak relate ya. Tapi saya tanya kepada para istri. Kapan terakhir kamu bilang enggak kepada suamimu? Tadi pagi? Kemarin? Sayyidah Khadijah sepanjang hidup bersama suaminya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sepanjang pernikahannya, beliau adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apapun saja yang diinginkan oleh suaminya, mau misalnya suaminya mau beli budak untuk dibebaskan karena budak tersebut masuk ke dalam agama Islam. Sayyidah Khadijah nggak pernah bilang, jangan deh Muhammad, mendingan uang saya dipakai buat yang lain aja. Kita udah kebanyakan budak nih yang kita merdekakan. Bisa dipakai buat bangun apa kayak masjid atau apa gitu, nggak ada. Sayyidah Khadijah selalu berkata iya kepada suaminya, apapun itu yang diinginkan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa beliau begitu terhadap suaminya? Karena beliau tahu ridha Allah letakkan terhadap diri suaminya. Yuk para istri kita belajar buat mencontoh. Yuk kita jadi perempuan-perempuan solehah yang berusaha untuk menjalankan kehidupan berumah tangga dalam pencarian kita terhadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tuh ucapannya Nabi Muhammad kepada seorang istri di masa Madinah ya. Ketika Nabi Muhammad berkata, amutazawijah anti, apakah kamu adalah seorang perempuan yang bersuami? Sudah perempuan itu bertanya beberapa permasalahan fikih. Katanya perempuan tersebut, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya adalah istrinya Fulan bin Fulan. Nabi bertanya begini nih teman-teman. Kaifa antibih? Para istri dengerin saya. Kaifa antibih? Nabi tuh orangnya sangat peduli kepada keadaan umatnya. Termasuk kepada kita kaum perempuan dari umatnya. Nabi sangat peduli keadaan kita. Jadi nih teman-teman. Andai aja kita hidup di zaman Nabi, kita bisa misalnya bertemu dengan Nabi, sangat mungkin Nabi juga akan bertanya hal yang sama. Sebab Nabi itu adalah seseorang yang puncak cita-citanya keselamatan kita umatnya. Jadi Nabi nanya nih kepada umatnya perempuan ini nih. Ketika dia habis nanya Rasulullah hukumnya kalau sholat begini begitu batal apa enggak gitu. Dia habis nanya beberapa permasalahan fikih. Nabi habis itu nanya, apakah kamu udah menikah? Perempuan tersebut bilang, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul, saya udah nikah, saya adalah istrinya Fulan bin Fulan. Nabi nanya, bagaimana kamu terhadap suamimu? Kamu jalanin rumah tangga kamu kayak apa nih? Bayangkan kalau kamu yang ditanya sama Nabi. Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bayangkan kalau kamu ditanya sama Nabi Muhammad. Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Apakah kamu bisa menjawab seperti perempuan ini teman-teman? Dia bilang, ya Rasulullah, saya berusaha untuk menjalankan perintah Allah padanya. Saya muliakan dia, saya hormati dia semampu saya wahai Rasul. Dan kalau untuk sesuatu hal yang saya tidak mampu, saya akan meminta maaf padanya. Nih teman-teman, dia bisa jawab begitu. Kalau kita ditanya sama Nabi, bisakah kiranya kita jawab seperti itu atau kita akan menunduk malu kemudian berkata, maaf Rasul, saya belum jadi istri yang solehah baginya. Karena teman-teman, Nabi ketika umat perempuannya ini berkata seperti itu, Nabi tersenyum, Nabi senang benar. Saya rasa sama.
Kalau Nabi lihat rumah tanggamu dan kamu solehah kepada suamimu, kamu baik pada suamimu, kamu memuliakan suamimu, kamu hormat cinta kepada suamimu, saudariku sekalian yang saya muliakan, sangat mungkin Nabi juga akan tersenyum kepadamu. Nabi akan senang sama kamu karena tentu Nabi senang umatnya yang perempuan menjadi umat yang solehah sehingga kelak di hari akhirat akan ada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab teman-teman saudara sekalian, menurutmu Nabi di akhirat nanti yang ada di belakang Nabi Muhammad tuh umatnya, menurutmu apakah pantas istri yang kerjaannya ngomel mulu sama suaminya? Pantas gak kira-kira ada di belakang Nabi Muhammad? Enggak. Apakah menurutmu yang akan ada di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti adalah perempuan-perempuan yang kerjaannya waktu hidup bertahun-tahun pacaran mulu? Pantas? Enggak tentu. Saudaraku sekalian, yang akan ada di belakang Nabi adalah perempuan-perempuan solehah yang mampu menjaga dirinya di saat ia belum menikah dan mampu menjaga harga dirinya sesudah ia menikah dengan tidak mencintai lelaki yang tidak halal baginya dan juga dengan memuliakan dan menghormati suaminya, menjadi istri yang solehah bagi suaminya, menjadi surga bagi suaminya. Bukankah Nabi Muhammad berkata, kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ada surganya, ada kesenangannya, dan sesurga-surganya bumi. Kesenangan terindah di bumi ini adalah memiliki istri yang solehah. Coba para istri diingat-ingat. Suamimu selama ini ketika bersamamu serasa ada dalam surga atau serasa ada dalam neraka? Saya selama ini gak pernah tertarik nonton film horor, kata suaminya. Kenapa gitu? Sebab seserem-seremnya hantu di film horor, istri saya jauh lebih horor. Jangan sampai begitu ya. Saudara sekalian, sesudah perempuan tersebut berkata seperti itu, Nabi tersenyum lebar padanya, kemudian berkata, ini ucapan selalu saya ingat-ingat terus dalam saya menjalankan biduk rumah tangga saya yang sampai sekarang sudah 20 tahun. Belum ada anak, jadi saya pengantin baru terus-terusan. Teman-teman sekalian, ucapan Nabi Muhammad yang ini nih, saya tidak memfiguranya di kamar saya, akan tetapi saya figura dalam hati saya. Saya terus-terusan ingat sebagai pesan cinta Nabi Muhammad kepada saya umatnya. Para istri-istri yang hidup di zaman 2022 mau masuk 2023. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana kamu bersikap terhadap suamimu. Sebab suamimu jalan surga bagimu jika kamu memuliakannya, jika kamu baik padanya, dan jalan neraka bagimu jika kamu menyia-nyiakannya. Teman-teman, ingat-ingat betul ucapan Nabi Muhammad. Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana kamu berbuat terhadap suamimu. Suamimu adalah jalan surga bagimu jika kamu memuliakannya, atau jalan neraka bagimu jika kamu menyia-nyiakannya. Mari belajar menjadi istri yang soleha. Mari menuju surga kita. Mari menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita.
Teman-teman saudara sekalian, jalan takwa, patuh kepada perintah Allah. Kita jalankan rumah tangga kita bersama dengan jalan cinta. Kita cintai suami kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semudah kita mendengarnya pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Menjadi hamba Allah yang penuh takwa. Menjadi hamba Allah yang penuh cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Serta kepada semua orang yang cinta padanya membawa kita menuju surga. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.